Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Semoga kita semua dalam kondisi baik dan sehat. Kita berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor edisi Rabu 31 Agustus 2022 dan bacaan kita hari ini Yeremia 3 ayat 14 sampai 25. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Kasih dan anugerah-Mu senantiasa Engkau nyatakan bagi kami. Engkau memberikan hari baru lagi hari ini. Terima kasih, Tuhan itu baik dan setia, menolong kami dan mengantar kami sampai saat ini. Dan pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus. Firman Allah ini dapat kami pahami dan lakukan dengan baik di tengah-tengah hidup ini. Berfirmanlah Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 3 ayat 14 sampai 25. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu, aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan ke Yerusalem. Dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku, dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku, engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berbalik lagi mengikuti aku. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Dengar, di atas bukit-bukit gundul kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel, sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Kembalilah hai anak-anak yang murtad. Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Tetapi berhala yang memalukan itu menelan segala hasil jerih lelah nenek moyang kita dari masa muda kita. Kambing domba mereka dan lembu-lembu mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu, dan biarlah noda kita menyelimuti kita, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita dari masa muda kita sampai hari ini, dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Amin. Tema, Engkaulah Tuhan Allah kami. Saudara-saudara, sering ada ungkapan laabiran ulun namalai kela te'geena mora. Artinya, orang yang selalu berusaha mempertahankan pendapatnya sekalipun itu salah. Bacaan kita berbicara tentang ajakan Tuhan kepada bangsa Israel dan Yehuda agar mereka segera bertobat dan kembali kepada Tuhan. Allah berjanji akan memulihkan mereka.
Tuhan akan mengangkat gembala-gembala bagi mereka untuk menggembalakan mereka sesuai dengan kehendak-Nya. Sehingga Yerusalem akan kembali disebut tahta Tuhan dan segala bangsa akan berkumpul ke sana. Israel dan Yehuda sudah memberontak, tetapi Tuhan berjanji akan memulihkan mereka dan mengampuninya jika mereka kembali bertobat. Melalui seruan Nabi Yeremia, bangsa itu kembali bertobat. Pengakuan dosa mereka awali dengan pernyataan, inilah kami datang kepadamu sebab Engkaulah Tuhan Allah kami. Pengakuan dosa mereka merupakan ungkapan ketulusan iman sebagai kesadaran bahwa mereka adalah umat kepunyaan Tuhan yang dikasihi. Saudara-saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih, sehingga tetap membuka pintu pengampunan bagi siapa saja yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh. Dalam Yesaya 1:18 dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti buluh domba. Tetapi perlu ditegaskan bahwa sekalipun Allah pengampun, namun tidak bisa dipermainkan. Mengaku dosa berarti berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Itulah yang dikehendaki Allah. Karena itu datanglah kepadanya, bertobatlah dengan sungguh, maka Dia akan mengampuni. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan memuliakan Engkau Tuhan. Kebenaran firman-Mu terus mengingatkan kami betapa Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Karena itu kami datang padamu Tuhan, setiap dosa dan kesalahan kami, ampunilah kami. Baharuilah dan pulihkanlah kami. Tuntun kami ya Roh Kudus untuk menjalani hidup ini sesuai dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan hidup ini sungguh-sungguh berharga memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk pesiarahan kami hari ini. Lingkupi kami dengan kasih-Mu dalam menjalankan usaha, pekerjaan, pelayanan, aktivitas. Mohon perlindungan dari-Mu. Berkati pemerintah, bangsa, negara kami, pemimpin kami. Arahkan mereka, semua aparat TNI Polri, dan mengayomi, mengamankan bangsa negara ini, menegakkan kebenaran dan keadilan. Berkati seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai sadarkan, yang bergumul topang mereka, yang berulang tahun menikmati keberhasilan, kesuksesan, sempurnakan sukacita dan syukur mereka. Orang tua kami menikmati hari tua, berkati tetap sehat. Saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, tunjukkan bagi mereka. Sementara dalam pendidikan, dimanapun mereka belajar kuliah, Tuhan lindungi, berkati, tambahkan kemampuan, kepintaran, kecerdasan bagi setiap anak-anak-Mu dalam perjuangan pendidikan. Peliharakanlah hidup kami hari ini Tuhan, kami lewati hari ini dengan baik karena kasih-Mu. Ini doa dan syukur kami, dengarkan kami, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh bersama, Tuhan memberkati kita hari ini.